Mana sih ini? Ada Sherly. Ser, lu lagi di mana kita nih sekarang? Gue lagi nyari ini nih, lo tau gak? Apa itu? The Beatles ya? Gue lagi nyari final The Beatles. Itu kayak gue suka banget sama lagunya. Close your eyes. The Beatles tuh nyanyi Hey Jude kan? The Beatles tuh yang lagunya Hey Jude kan? Hey Jude salah satunya, betul banget. Sama satu orangnya itu ada apa? Yang Yesterday itu siapa yang nyanyi? John Lennon. Ya. John Lennon. Ya gue tahu gue. Tapi sayang banget ya ternyata, tadi kan gue memang lagi suka banget nih sama The Beatles ya, gitu kan. Gue sempat research juga. Ternyata di tahun 60-an kan dia lagi jaya-jayanya banget ya, Fahri ya. Tapi ternyata di Indonesia dilarang sama Soekarno. Iya, gue dengar cerita itu juga tahun 1960-an sih, Ser. Waktu itu dilarangnya tuh karena Soekarno tuh gak suka sama sesuatu yang sifatnya asing. Barat-baratan ya? Iya, jadi pas tanggal 17 Agustus nih lagi upacara bendera di Istana Negara, Soekarno itu pidato kalau misalkan anak-anak Indonesia, anak-anak mudanya itu lagi dijajah secara kebudayaan. Secara kebarat-baratan. Kebarat-baratan, ngomongnya anti asing, anti imperialisme, tapi di saat waktu bersamaan malah dengernya The Beatles, bukan lagu-lagu Indonesia kayak dangdut dan lain sebagainya gitu. Berarti pada saat itu memang di-push banget ya untuk orang-orang tuh mendengarkan lagu Indonesia dibandingkan lagu barat. Karena waktu itu emang lagi masif banget kan The Beatles kan, tahun 60-an itu kan emang dia lagi hits banget. Semua orang beli vinilnya, beli rekamannya, nyanyi di radio dan lain sebagainya. Nah, Soekarno nggak senang lihat itu. Apalagi di saat bersamaan di tahun 1960-an kan memang kita lagi gencar-gencarnya tuh anti asing segala macam, tapi realitanya kok anak-anak muda malah dengerin lagu The Beatles kayak gitu. Kayaknya agak berbeda sedikit sebenarnya sama Putin ya. Kalau Putin kan justru Yesterday dari The Beatles lagu kesukaannya dia. Suka, iya. Tapi Soekarno malah kebalikannya. Bahkan kalau nggak salah pada saat itu pun akhirnya, itu tahun berapa, Ri? 1960 lah mulainya. 1960, Pidatonya itu ya? tahun 1959, tahun 1960. Oke, tapi nggak cuma The Beatles aja, berarti pada saat itu yang dilarang-larang, pokoknya ke barat-baratan pun dilarang ya? Iya, yang barat-baratan dilarang. Ada bahkan yang gua baca ya dari beberapa literatur, pelarangan ini juga terjadi pada bentuk-bentuk budaya yang lain. Kayak misalkan pakaian ya, nggak boleh pakai rok mini kalau yang perempuan, terus rambut itu nggak boleh kebarat-baratan. Jadi rambut-rambut ala-ala The Beatles tuh, ala John Lennon. The Beatles pada saat itu kan yang kayak rambut mangkok ya. Gue tahu tuh kalau misalnya memang pada saat itu dilarang rambut ala The Beatles, padahal cuma rambut. Bahkan atribut yang berbaunya juga ya. Iya, kayak ini yang lu pegang itu kalau di zaman Soekarno itu disita-sitain tuh. Dibakar-bakarin, dipatah-patahin gitu. Bahkan udah ada himbauannya jangan beli dulu lah, daripada nanti lu beli takutnya disita, udah keluar uang mahal gitu kan, disita. Jadi ya udah ada himbauan jangan beli dulu. Terus dari tahun 60-an tuh, sepanjang tahun 60-an itu nggak boleh lagu The Beatles itu. Bahkan ada Kus Plus saudara ya, dia sampai di penjara cuma gara-gara nyanyi lagu The Beatles. Sepele sebetulnya. Padahal di biasanya pada tahun 2022 tuh salah satu band yang memiliki pendapatan terbesar ya di dunia. Itu sebesar itu aja pada zamannya Soekarno itu benar-benar dilarang itu. Sampai kalau misalnya kayak kita di sekolah dulu zaman OSIS dia ngerazia atribut kita kalau misalnya kita kurang atribut atau pakai atributnya salah. Pada saatnya zamannya Soekarno pada tahun 1960-an sekian itu atribut yang berbau The Beatles dirusakin, ada operasinya, ada razianya gitu kan. Kayak wig aja nih pemirsa Fahri ya. Coba gue lihat dong, lihat. Wig juga itu pada cita-citain sekedar wig mangkok doang. Kira-kira pada saat itu kenapa sih, Ri? Akhirnya dilarang-larang, Ri? Ya karena tadi Soekarno itu benci banget sama kebudayaan asing. Jadi dulu rambut-rambut kayak gini nih, itu nggak boleh. Oh, rambut-rambut. Nah, yang kayak gini mana? nih. Nggak ada lagi ya? Rambut-rambut yang kayak gitu nggak boleh tuh. Yang kayak gini-gini. Padahal rambut gue juga kayak gitu sebenarnya. Mungkin kalau di zaman Soekarno nggak boleh nih rambut kayak gini kan? Rambut-rambut mangkok. Iya, rambut mangkok gitu. Nah, style-nya gimana ya? Iya, style kayak gini tuh nggak boleh. Sebetulnya menurut gua itu agak gak nyambung juga soalnya. Soalnya kan emang kita kan Indonesia kan bagian dari kebudayaan global gitu ya. Jadi ya mau gak mau agak susah kalau misalnya ada pelarangan-pelarangan kayak gitu loh. Dan pada akhirnya di akar rumput pun tetap ada kayak gitu loh. Tetap ada masif nih dijual-jualnya gitu. Meskipun ya kejar-kejaran juga gitu, kucing-kucingan. Kucing-kucingan tuh maksudnya gimana, Ri? Rakyat sebisa mungkin biar dia gak ditangkap sama polisi. Beli tetap tapi diam-diam. Oh, jadi memang pada saat itu masih peredaran masih masif juga sebenarnya. Iya. Cuman diem-diem aja. Diem-diem aja. Tapi ada razianya juga. Kayak misalkan razia rambut. Dulu dari koran lama yang gue baca di tahun 1960-an itu
WC itu berubah jadi pangkas rambut. Maksudnya, iya jadi WC umum itu nggak cuma jadi buat tempat toilet segala macam, jadi tempat pangkas rambut. Karena biar orang-orang itu nyukur kalau ada razia mendadak, dicukur di tempat di situ. Jadi biar nggak kena razia polisi lah. Astaga, udah kayak bener-bener pondok pesantren sekolah ya. Bener-bener seketat itu anti imperialisme, anti kebarat-baratan pada zamannya Soekarno gitu. Tapi itu hanya pada zaman Soekarno aja seperti itu. Setelah mungkin akhirnya merdeka kan, itu kan masih kepemimpinannya Soekarno gitu. Iya, tapi pelarangan ini ya lagu-lagu barat itu emang di era Soekarno aja. Dari tahun 1945, terus masifnya tahun 1959 tadi, sampai tahun 1966. Ketika terjadi peralihan kekuasaan, itu Soekarno ya udah rakyat ya boleh lagi. Tapi menariknya, lagu ini dilarang nih, lagu-lagu barat. Lagu-lagu Indonesia justru yang kebalikannya yang dilarang sama kekuasaan baru yang namanya Jenderal Soeharto. Oh, jadi ada lagi nih pelarangan Jenderal Soeharto. Boleh spill dikit ya apa itu? Jadi lu tahu lagu-lagu ini gak? Kayak Bernardia. Sahabatku di lemah hatiku. Kan lagu-lagu bikin ya lagu-lagu yang bikin nangis yang di tahun itu gak boleh. Nggak boleh ya? Itu puncak komedi sih. Rakyat jadi gak boleh nangis, apa hubungannya sama pemerintah gitu. Alasannya juga alasan yang sepele. Biar pemuda-pemudi semangat. Iya, gak ada nyambungnya juga. Jadi pemerintah itu emang akal-akalan aja di era baru itu. Akal-akalan. Oke deh, aku pengen bungkus satu. Kita sambil ngopi kali ya ke bawah sambil duduk ya. Kopi udah di tangan nih, kita cek dulu. Asik banget ya, tadi kan kita lagi bahas Beatles tuh. Iya. Tadi gue masih penasaran, kalau nggak salah pada zaman itu Soekarno sempat ngomong kalau The Beatles itu lagu ngik-ngok katanya. Iya, ngak-ngik-ngok. Ngak-ngik-ngok. Nah itu gimana sih, Ri? Ya karena itu sebenarnya perumpamaan Soekarno aja. Kayak misalnya dia ngejelek-jelekin lah. Ngak-ngik-ngok kan sebenarnya nggak ada makna apa-apa. Dia cuma kayak bunyi kaset rusak lah kayak gitu. Jadi itu kayak ngejelek-jelekin doang. Suara babi juga sih. Iya. Jadi itu kayak ngejelek-jelekin doang lah. Dan emang dia seniat itu. Pak Soekarno itu bahkan dia nyuruh Menteri Pendidikan buat bikin aturan yang larang lagu-lagu itu demi memajukan kebudayaan nasional. Tapi ya sampai akhirnya ya udah ketika Soekarno udah lagi berkuasa ya udah The Beatles berakhir lah pelarangan itu, terus boleh lagi deh. Jadi politiknya pada saat itu memang sekencang itu ya, sampai nyuruh Kementerian Pendidikan ya? Kementerian Pendidikan, dan nyuruh bikin aturan yang buat melarang lagu-lagu The Beatles demi memajukan kebudayaan nasional. Salah satunya The Beatles, dan mungkin pada saat itu tahun 60-an ya, itu kan lagi gencarnya banget juga ya, yang lagi pas dilarang-larangnya juga pada tahun segitu ya, itu juga kan musik-musik barat pada saat itu juga lagi masif banget ya, Ria? The Beatles, rock pendek, rock ketat, rambut-rambut tuh gak boleh. Ya bisa dibilang saat itu kayak mirip eranya Kim Jong Un sekarang lah, yang rambutnya diatur segala macam. Tapi ya emang di zaman Soekarno nggak sekeras Kim Jong Un, cuma dilarang-larang doang, nggak ada hukuman yang bersifatnya kayak keras banget gitu ya. Paling penjara ya, kayak Kos Plus ya. Iya, kan kayak gitu doang paling mentok. Tapi nggak ada lah yang kayak dia dibunuh cuma gara-gara nyanyi lagu The Beatles, nggak ada sih. Oh nggak ada.